Selamat pagi anak-anak. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Juni. Materi kita pada pagi hari ini adalah menulis teks iklan. Maaf ada sedikit kesalahan ya anak-anak, itu bukan SMK Flora, seharusnya adalah SMP Flora. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan teks iklan? Teks iklan adalah salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk, ya, media promosi, media penjualan, ya, yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen. Konsumen itu anak-anak adalah pembeli. Karena daya jangkauannya yang luas dan masif. Dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat. Ya, jadi iklan itu memiliki tujuan yaitu satu, untuk memperkenalkan suatu produk, baik dari barang maupun jasa kepada masyarakat. Guna menarik perhatian masyarakat untuk mengenali, membeli, hingga mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diiklankan. Materi yang kedua anak-anak, fungsi dari teks iklan. Yang pertama, sebagai informasi. Artinya, menyampaikan info produk baru, ciri-ciri, dan lain-lain. Yang kedua, sebagai persuasi, mengarahkan, karena persuasi itu adalah mengajak atau membujuk, mengarahkan konsumen untuk membeli. Ketiga, sebagai reminder atau iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Jadi ada 3 bagian anak-anak fungsi dari teks iklan. Yang tadi sebagai informasi, kedua sebagai persuasi, ketiga sebagai reminder. Nah anak-anak, struktur teks iklan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, ada judul yang letaknya di bagian paling atas dari teks iklan. Tetapi tidak semua iklan mencantumkan judul. Sebagian teks iklan meletakkan nama produk di bagian paling atas. Jadi anak-anak, tidak semua dari iklan meletakkan paling atas adalah judul. Tetapi ada juga iklan tidak mencantumkan judul, tetapi dia mencantumkan nama produk dari barang atau jasa tersebut, ya. Nah, yang kedua, nama produk berisi nama produk yang diiklankan. Misalnya kita mau mengiklankan suatu sampo, berarti dalam produk itu harus kita iklankan adalah sampo Sunsilk contohnya, ya. Jadi jangan kalian mengiklankan sampo Sunsilk tapi botolnya clear, tidak. Jadi harus sesuai ya anak-anak ya. Apa nama produknya, isi nama produknya juga harus kita iklankan, ya. Lalu yang ketiga, penjelasan tentang produk, berisi deskripsi produk atau berisi gambaran produk yang diiklankan, seperti spesifikasi, cara mendapatkan produk yang diiklankan, baik alamat, nomor telepon, dan yang dapat dihubungi. Anak-anak, di sini ada contoh dari iklan. Lihat, dia tidak ada judul, tetapi dia meletakkan nama produk paling atas. Lihat di hosting murah Indonesia, Niaga Hoster, murah, cepat, dan handal. Jadi hanya ada nama produknya saja, tapi tidak ada judulnya. Sama seperti struktur tadi yang Ibu jelaskan. Tidak semua iklan meletakkan yang paling atas adalah judul. Ada juga iklan meletakkan nama produk mereka, tapi tidak ada judulnya. Seperti contoh yang sudah Ibu berikan, di sini tidak ada judul.
tetapi hanya meletakkan nama produknya, yaitu Niaga Hoster. Murah, cepat, dan handal. Ya, ini ada contohnya anak-anak, iklan tanpa judul. Hanya iklan meletakkan nama produknya yang paling atas. Nah, materi berikutnya anak-anak, di sini ada ciri kebahasan teks iklan. Ya, yang pertama, dia menggunakan slogan. Lihat, Alfamart, belanja puas, harga pas. Itu adalah slogannya. Kedua, tokobagus.com, jual beli bagus. Ketiga, Lifebuoy, berbagi sehat. Lihat, adalah tangan. Jadi menggunakan slogan yang pertama. Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk menyampaikan sesuatu. Manakah perkataan atau kalimatnya? Lifebuoy, berbagi sehat. Itu akan selalu mudah diingat oleh warga atau masyarakat. Lifebuoy, berbagi sehat. Jadi, jika ada perkataan atau kalimat di dalam suatu slogan, itu harus singkat, tidak boleh panjang. Karena kenapa? Supaya masyarakat mudah mengingat untuk menyampaikan sesuatu informasi yang ada di dalam iklan. Contoh, Alfamart, belanja puas, harga pas. Nah, seperti itu contohnya anak-anak ya. Nah, yang kedua, slogan juga tadi sudah Ibu jelaskan ya, pernyataan atau susunan kata tertentu yang menjelaskan singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat publik. Itu adalah anak-anak yang pertama ciri kebahasannya. Pertama, dia menggunakan slogan. Yang kedua, dia menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan atau inti penulis terhadap suatu hal. Terdapat beberapa kalimat persuasif atau kalimat ajakan yang terdapat pada iklan produk tersebut. Contoh, kan di sini kalimat persuasif, kalimat yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis. Di sini ada contohnya anak-anak. Katakan tidak pada narkoba atau say no to drugs. Kedua, merdeka atau mati. Jadi kalimat persuasif ini adalah kalimat yang artinya mengajak atau membujuk. Jadi kita di sini dikatakan atau dibujuk untuk tidak menggunakan narkoba atau katakan tidak pada narkoba atau say no to drugs. Berikut materinya. Ketiga itu menggunakan subjek orang pertama atau orang utama. Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak seperti aku, saya, dan kami. Orang pertama tunggal yaitu aku atau saya. Tetapi orang pertama tunggal jamak yaitu kami. Untuk mengganti pihak atau instansi atau lembaga pemasang iklan, subjek yang digunakan pada teks iklan tersebut adalah subjek orang pertama jamak, yaitu kami. Ya. Jadi yang digunakan dalam subjek pada teks iklan adalah orang pertama jamak, yaitu kami. Anak-anak, di sini ada iklan berdasarkan penggunaan media. Above the line, ya. Judulnya yang dilihat yang pertama melalui televisi. Indomie seleraku, mie sedap, ya. Lihat anak-anak dari contohnya. Yaitu ada seorang ibu memegang mie instan yaitu mie sedap, ya.
Jadi iklan dapat kita lihat juga dari media atau media elektronik. Satu, bisa kita lihat dari televisi. Kedua, bisa juga kita mendengarkan iklan melalui radio. Ketiga, kita juga bisa melihat atau mendengarkan iklan dari surat kabar atau disebut media cetak. Jadi, televisi dan radio merupakan media elektronik. Lalu yang berikut adalah majalah. Di majalah juga anak-anak sering ada namanya iklan. Ya. Berikut. Nah, bisa juga kita lihat iklan itu ada di media literatur atau disebut media literasi. Contoh, bisa di browser, katalog, leaflet, pamflet, broadsheet, katalog, ataupun sisipan. Nah, tetapi berikut materinya anak-anak, kita bisa juga melihat iklan dari media udara atau bagiannya balon udara atau spanduk udara. Yang berikut media pajang, contoh dari kemasan, maskot, model, mobil, atau stiker. Itulah disebut dari media pajang. Nah, anak-anak, di sini ada pengertian iklan baris. Iklan baris adalah iklan dalam bentuk kalimat atau baris, tarifnya dihitung per baris. Contoh, jasa pasang iklan koran untuk baris kolom. Satu baris itu aja, Nak, atau satu kalimat itu dihitung. Jadi kalau misalnya dalam iklan teks baris itu dia ada 4 baris, berarti itu semuanya dihitung. Ya, misalnya kalau satu baris itu dibayarnya 200, berarti kalau misalnya satu iklan baris itu dia ada 4 baris, berarti 4 kali 2 menjadi 8 baris. 800.000. Ya, tergantung dari begini, Nak. Jadi tergantung dari tarif yang ditentukan oleh sebuah toko tersebut. Ya, jadi misalnya koran Kompas, ya, di belakangnya dia ada mencantumkan iklan baris. Jadi Ibu bilang sekali lagi, hanya iklan baris yang dihitung per baris dalam penyampaian iklannya tersebut. Ya, jadi kalau misalnya satu baris itu dibayar 200.000, berarti kalau dia 4 baris, 4 kali 2 yang dibayar jadi 800.000. Ya, begitulah anak-anak pengertiannya. Karena di sini ada pengertiannya, iklan dalam bentuk kalimat atau baris, tarifnya dihitung per baris. Berikut di sini ada pengertian iklan kolom. Iklan kolom adalah iklan dalam bentuk kolom atau kotak, tarifnya dihitung per mm. Iklan kolom adalah iklan bergambar di space halaman iklan dengan ukuran lebar 36, sedangkan untuk tinggi mulai dari 30 mm hingga ukuran maksimal 100 mm. Nah, di sini ada contoh iklan kolom di koran. Dia ada yang bentuknya kotak-kotak atau bentuknya kolom. Jadi kalau anak-anak pernah melihat koran, ya, itu ada paling belakang, bagian halaman belakang. Kalau kalian melihat ada berita tentang iklan, itulah yang disebut, yang dalamnya kotak-kotak, ya, atau kolom, itulah yang disebut dengan iklan kolom. Artinya iklan yang dalam bentuk kolom atau kotak, tarifnya atau bayarannya dihitung per milimeter atau tergantung diukur dari ukuran berapa kolom ukurannya atau kotaknya. Itulah anak-anak penjelasan dari iklan kolom. Nah, anak-anak, materi yang terakhir, perbedaan iklan baris dan iklan kolom. Kalau iklan baris dihitung dari harga per baris. Misalnya per barisnya 30.000. Ada 3 baris, jadi yang harus dibayar adalah 90.000. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dari awal, kalau misalnya satu baris itu 200.000 dan misalnya dia ada 4 baris, berarti
4 kali 2 menjadi 800.000. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, jika dalam satu baris itu 30.000, berarti kalau dalam satu iklan baris dia ada 3 baris, berarti 3 dikali 30.000 menjadi 90.000. Ya, Ibu ulang. Iklan baris dihitung dari harga per baris. Misalnya per baris itu 30.000. Jadi kalau dalam iklan baris dia ada 3 baris, jadi harus dibayar 3 kali 30.000 menjadi 90.000. Nah, kalau iklan kolom dihitung dari harga per milimeter kolom dikali berapa kolom. Misalnya saja pasang satu kolom dengan panjang 5 cm. Harga per milimeter kolomnya 10.000. Jadi yang harus dibayar ya satu kolom kali 50 mm dikali 10.000 menjadi 500.000. Nah, jadi anak-anak, iklan baris kesimpulannya adalah iklan baris mengutamakan informasi yang paling inti yang perlu diketahui oleh peminatnya. Karena itu, biasanya iklan baris hanya memuat informasi seperlunya dan hanya membutuhkan beberapa baris saja. Ya, sekian materi Ibu pada pagi hari ini anak-anak. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Selamat pagi, terima kasih.